Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan aplikasi kesehatan Medzon kami yang telah kami rancang untuk merekomendasikan obat-obat dengan keluhan penyakit ringan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Tentu saja saya tidak sendiri dengan rekan kelompok saya, yaitu Tiara Utari dan Rafid Ilmi. Langsung saja kepada fitur-fitur awal pada aplikasi Medzon ini. Yang pertama, di sini ada fitur ingat kata sandi jika kita telah mempunyai akun. Jika belum, bisa kita di sini ada tulisan daftar sekarang. Lalu di sini kita ketikkan nama dan alamat Gmail kita. Di sini disuruh mengisikan kata sandi yang akan dijadikan untuk pas kita login nanti. Konfirmasi kata sandi, lalu buat akun. Nah, di sini ada yang sudah digunakan dan silakan. Nah, jika sudah punya akun, maka kita pilih ke menu terus. Nah, di sini sudah ada terlihat ya bagian beranda aplikasi yang telah kami buat. Namun sebelumnya kita kembali keluar dulu. Saya akan menjelaskan jikalau kita sudah login, namun kata sandi kita lupa untuk password login itu bisa kita reset dengan cara di sini sudah saya masukkan email aktif saya, lalu tekan lupa kata sandi. Nah, di sini sudah ada link untuk ngeriset sandi itu. Kita bikin sandi baru. Kita bisa lihat ya di sini. Sompat. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi Medzon. Kita masuk. Hmm. Hmm. Nah, di sini kita bisa masuk lagi ke akun ya kita. Baik, sekian. Mungkin untuk fitur-fitur lanjutnya akan dilanjutkan oleh pada teman saya. Kepada teman saya dipersilahkan. Oh, boleh Beb? Beb, ya, Itu kawan yang mengajak nanti. boleh. Berhenti berbagi kayak masih. Oh, ini ya. Lanjut. Bentar, bentar. Cut aja ya videonya. Nampak, guys? Nampak? Oke. Bentar. Ini bisa dikecilin kah? Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk aplikasi ini. Di sini saya udah login. Untuk cara loginnya tadi udah dijelaskan oleh rekan sebelumnya. Nah, pada halaman ini adalah halaman beranda. Di halaman beranda ini pengguna dapat melakukan
konsultasi keluhan ringan untuk mendapatkan rekomendasi obat yang sesuai. Di bagian paling atas ini terdapat judul konsultasi keluhan ringan. Ini menjadi penanda bahwa halaman ini merupakan fitur utama aplikasi, yaitu untuk membantu pengguna menemukan obat berdasarkan keluhan yang sedang dialaminya. Lalu di bawahnya terdapat pertanyaan, apa keluhan Anda? Nah, ini adalah sebagai panduan awal bagi pengguna untuk mempermudah proses input. Aplikasi ini menyediakan beberapa pilihan keluhan umum dalam bentuk tombol cepat, seperti sakit kepala, batuk, demam, flu, sakit perut, dan pusing. Tombol-tombol ini berfungsi agar pengguna dapat memilih keluhan hanya dengan satu kali klik tanpa harus mengetik manual. Ketika salah satu keluhan dipilih, maka dia akan berubah menjadi aktif dan otomatis mengisi kolom input keluhan di bawahnya. Seperti contohnya, eh, sini saya akan memilih misalnya sakit kepala. Nah, dia akan berubah menjadi aktif dan otomatis mengisi kolom input keluhan di bawah ini. Lalu selain memilih dari pilihan ini, pengguna juga bisa menuliskan keluhannya secara manual pada kolom yang telah disediakan ini. Selain milih yang pilihan umum yang di atas ini, misalnya pengguna itu tidak menemukan keluhannya di sini, maka dia bisa ketik manual. Contohnya, apa ya? Mual-mual. Mual mungkin. Lalu, setelah pengguna memilih atau menuliskan keluhannya, maka tombol cari obat yang sesuai akan berubah dari abu-abu. Ini kan sebelum diinputkan, maka tombolnya abu-abu, nggak bisa diklik ya. Maka dia harus kita inputkan dulu. Nah, contohnya ini. Nah, dia akan berubah otomatis. Lalu kita klik, kemudian dia akan memuat rekomendasi obatnya, lalu rekomendasi obatnya dari sakit kepala tadi akan muncul paracetamol 500 mg tablet. Nah, di sini ada catatan peringatan. Nah, di sini peringatan ini bahwa rekomendasi obat ini bersifat informasi umum dan tetap dianjurkan bagi pengguna untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum mengkonsumsi obat. Nah, peringatan ini ditujukan agar pengguna tetap berhati-hati dan tidak sepenuhnya menggantungkan keputusan medis hanya pada aplikasi ini. Lalu halaman ini juga terhubung dengan navigasi bawah yang terdiri dari 3 menu utama, yaitu beranda, riwayat, dan profile, sehingga pengguna dapat berpindah halaman dengan mudah. Mungkin sekian penjelasan saya dari halaman beranda ini. Baik, terima kasih kepada rekan saya Tere Utari. Mungkin fitur-fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rafid Ilmi. Kepada Rafid Ilmi dipersilakan. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, di bagian Anda kan tadi sudah dijelasin sama rekan saya. Oke, lanjut saja kita bahas di bagian riwayat. Nah, bagian riwayat ini adalah bagian dari hasil keluhan ringan yang telah diinputkan oleh user tadi di bagian halaman beranda. Dia bakalan kesimpan kalau inputan dari penggunanya itu menghasilkan obat, maka ditampilkannya rekomendasi obatnya. Jika keluhannya itu tidak menghasilkan obat, maka input dari rekomendasi obatnya bakalan kosong. Nah, hal ini bakalan berpengaruh hasilnya pada halaman profil di sini. Nah, halaman profil di bagian statistik kesehatan Anda itu 29 konsultasi ini maksudnya berarti ada 29 riwayat yang ada di sini. Nah, sedangkan
23 obat di sini tuh obat yang dihasilkan dari keluhan ringan dari usernya gitu. Kan di sini masih ada keluhan-keluhan ringan yang nggak ada rekomendasi obat, maka itu nggak dicatat obatnya di sini. Nah, makanya di sini kita bisa memantau lah statistik kesehatan dari penggunanya gitu. Di bagian profil ini kita juga bisa mengganti profil penggunanya dengan cara mengklik pengaturan akun. Nah, di sini kita bisa mengganti nama profilnya, email nggak bisa diganti, lalu nomor telepon bisa diganti, tekan, nah, tekan nomor HP diisi gitu. Lalu profilnya juga bisa diganti. Nah, di sini kita izinkan untuk mengganti profil penggunanya. Developnya sampai jam berapa? Nah, sini terlihat preview dari gambar yang udah diganti itu yang berubah. Nah, tinggal kita simpan aja. Nah, maka profil dari yang telah kita ubah tadi bakal berubah gitu kan. Di bagian halaman profil, bahkan di halaman beranda juga berubah. Nah, di bagian halaman beranda ini ada navigasi khusus yang dikhususkan langsung mengarah ke pengaturan akun gitu. Caranya kalau kita klik bagian profil di sini, kita klik, maka dia langsung mengarah ke halaman pengaturan akun. Nah, ini sebagai navigasi yang cepat gitu, untuk kita penggunanya mengedit profilnya. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rafid Hilmi. Mungkin hanya sekian penjelasan fitur-fitur aplikasi Medzon Kesehatan yang telah kami bikin. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.